Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kanal YouTube aku, The Secret of Hidayah. Video ini akan berbeda dengan video-video di YouTube aku sebelumnya, karena video ini dibuat khusus dalam rangka penguatan pembelajaran daring untuk guru SMA. Oleh karena itu, sekarang aku akan mengenalkan beberapa aplikasi atau media pembelajaran daring yang dapat digunakan oleh guru-guru di SMA. Apa saja aplikasi atau media pembelajaran daring itu? Ini dia. Baiklah Ibu dan Bapak Guru, juga teman-teman semua yang sedang menonton video ini, seperti yang kita ketahui bahwa pada era new normal ini, pembelajaran dilakukan secara daring. Mulai dari presensi, pemberian materi, diskusi, latihan soal, bahkan hingga ujian pun dilakukan secara daring dan berbasis komputer. Tidak banyak, dengan adanya perubahan metode pembelajaran ini membuat siswa menjadi kesulitan dalam menangkap pembelajaran, sehingga hilangnya motivasi belajar. Selain itu juga kendala seperti kuota, jaringan menjadi penghambat bagi para siswa dalam melakukan pembelajaran secara daring. Selain siswa, guru pun mengalami kesulitan dalam melakukan pembelajaran daring ini, khususnya dalam menggunakan media pembelajaran. Mau tidak mau, guru harus bisa menyesuaikan keadaan ini dan juga zaman yang sudah modern ini, yaitu dengan menggunakan media berbasis daring. Ada beberapa aplikasi dan media pembelajaran secara daring yang dapat digunakan oleh ibu dan bapak guru dalam melakukan pembelajaran daring di era new normal ini. Apa sih itu? Ini dia. Pertama adalah Zoom. Siapa yang tidak kenal dengan Zoom? Sejak pembelajaran ditetapkan secara daring, aplikasi Zoom ini tiba-tiba meledak. Zoom ini sangat mudah digunakan untuk melakukan pembelajaran virtual dengan banyak peserta. Sayangnya Zoom ini bisa menghabiskan banyak kuota. Bagaimana cara mengaplikasikan Zoom? Ini dia. Pertama, kita harus mengunduh aplikasi Zoom melalui Play Store. Kita cari Zoom dan akan muncul aplikasi seperti ini. Karena di gawai saya sudah ada, maka kita tinggal membukanya. Ini adalah tampilan pertama ketika membuka aplikasi Zoom. Kemudian kita harus masuk akun dengan klik sign in. Lalu pilih akun atau email yang akan digunakan untuk memasuki Zoom ini. Nah, setelah saya pilih salah satu akun tadi, klik launch Zoom. Maka aplikasinya akan menyambungkan dan masuk melalui akun kita. Kemudian jika ingin memulai meeting baru, klik new meeting dan klik Start a Meeting. Kemudian akan menyambungkan seperti ini. Nah, ini adalah tampilannya ketika kita menjadi host di dalam sebuah ruangan atau new meeting. Nah, klik invite link untuk membagikan link ini ke murid dan bisa dibagikan lewat WA group. Nah, jika kita memakai Zoom ini, kita bisa share link, bisa menampilkan PowerPoint, dan lainnya. Jika sudah, end meeting atau leave meeting. Kedua adalah pengganti Zoom, yaitu Google Meet. Seperti Zoom, Google Meet juga bisa digunakan di laptop atau di handphone atau di gawai. Keuntungannya, Google Meet ini lebih ramah kuota dibandingkan dengan Zoom. Begini cara mengaplikasikan. Sama halnya dengan Zoom, kita harus mengunduh Google Meet lewat Play Store. Nah, ini karena saya sudah mengunduhnya ke gawai saya, jadi kita langsung bisa membukanya. Nah, ketika dibuka, ini langsung masuk ke meeting. Dan ini adalah link yang bisa di-share atau bisa dibagikan ke murid. Bisa langsung dikirimkan melalui WA.
Nah, setelah seperti ini saja ada yang masuk. Ketiga adalah Google Classroom, yaitu tempat untuk berdiskusi. Guru bisa menyimpan tugas dan memberikan deadline-nya, sehingga siswa tidak bisa memasukkan tugas jika sudah melewati batas waktu. Guru pun bisa memberikan materi di Google Classroom, seperti menyimpan PDF, PowerPoint, video, dan pembelajaran lainnya. Kemudian, bisa membuka diskusi chat dengan siswa di Google Classroom ini. Nah, bagaimana cara mengaplikasikan Google Classroom? Ini dia. Berbeda dengan aplikasi Zoom dan Google Meet, untuk membuka Google Classroom kita perlu membukanya lewat Google saja, jadi tidak perlu diunduh. Nah, kita mulai cari di Google Classroom, tulisnya seperti ini. Dan kita tunggu seperti ini dan klik Google Classroom yang pertama dan muncul seperti ini dan klik buka Classroom. Nah, ini berarti kita mendaftarkan untuk membuka kelas begitu. Dan seperti biasa pilih akun, kemudian lanjutkan. Ini adalah email yang bisa digunakan. Nah, klik tambah lalu buat kelas. Dan klik centang, kemudian lanjutkan. Nah, di sini kita membuat kelas. Bisa kita tulis misalnya kelas bahasa atau ya kelas 12 bahasa, bagiannya semester 2 contohnya, kemudian mata pelajaran bahasa Indonesia. Lalu kita klik buat. Nah, ini sedang membuat kelas dan nanti bisa dimasuki oleh siswa kelas 12 bahasa, dan itu ada kode kelas yang tertera. Nah, itu adalah yang harus dibagikan ke siswa sehingga siswa bisa masuk melalui kode itu. Nah, dengan Google Classroom ini kita bisa membagikan tugas, materi, dan lainnya. Contohnya ini adalah membagikan tugas. Ini adalah contoh judul tugasnya, misalnya tugas harian, lamaran pekerjaan, contohnya. Nah, petunjuknya misalnya berisi petunjuk dalam mengisi soal atau mengisi tugas, dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pilihan tenggat waktu, batas tanggal dan waktu. Nah, kita bisa menentukan kapan tenggat waktunya sehingga siswa yang mengumpulkan lebih dari tanggal dan waktu yang telah ditentukan itu tidak bisa diinput. Setelah itu klik simpan, dan ini adalah tampilannya. Jika ada yang sudah mengumpulkan, di situ akan tertera. Begitu. Selanjutnya adalah penggunaan Google Form untuk melakukan presensi. Pemanfaatan Google Form untuk melakukan presensi ini dinilai lebih efektif dan lebih cepat digunakan baik untuk guru maupun untuk siswanya. Selain untuk presensi, Google Form ini pun bisa digunakan sebagai ujian. Bagaimana cara membuat Google Form? Ini dia. Untuk mengaplikasikan Google Form, kita hanya perlu mencarinya melalui Google saja, tidak perlu ada yang harus diunduh. Nah, kita cari terlebih dahulu Google Form dan klik yang itu Google Formulir. Nah, Google Form ini bisa dipakai untuk presensi, atau untuk ujian, atau untuk survei, dan lain sebagainya. Lalu klik buka Google Formulir. Nah, kita langsung bisa membuat formulir, atau dalam hal ini kita akan membuat contoh presensi. Nah, bisa ditulis presensi kelas pelajaran bahasa Indonesia tanggal 20 November misalnya. Lalu kita pilih
jawabannya, bisa jawaban singkat, pilihan ganda, dan lain sebagainya. Nah, karena untuk pertanyaan nama, maka jawaban yang dipilih adalah jawaban singkat. Kemudian pertanyaan selanjutnya untuk kelas, maka jawabannya dipilih untuk pilihan ganda, bukan jawaban singkat, agar siswa bisa langsung memilih kelas berapa. Dengan seperti ini, link yang digunakan bisa dipakai untuk berbagai kelas, tidak hanya untuk satu kelas saja. Jadi siswa nanti tinggal memasukkan nama dan memilih kelas berapa. Begitu, nanti hasilnya yang dikirim siswa itu akan masuk ke email guru atau email akun yang tadi dipakai untuk membuat Google Form ini. Setelah selesai membuat opsi, kita bisa langsung memilih kirim. Nah, untuk kirimnya bisa kirim email ataupun bisa hanya menyalin tautannya saja. Dan kita bisa kirimkan ke grup WA kelas siswa atau yang lainnya. Selain beberapa media yang sudah saya sebutkan tadi, ada cara yang mudah bagi guru untuk membuat PowerPoint menarik. Bagaimana caranya? Ini adalah hal yang mudah untuk membuat PowerPoint yang menarik dan juga interaktif. Kita tinggal mencari template PowerPoint saja di Google seperti ini. Kita pilih yang paling teratas. Nah, nanti akan disajikan berbagai macam model atau template PowerPoint. Nah, nanti kita tinggal mengeditnya saja, mengedit tulisan yang ada di template tersebut dengan materi yang sudah disiapkan. Nah, ini berbagai model atau template PowerPoint yang bisa kita pilih. Dan ada berbagai macam pilihan sesuai dengan kategorinya. Contohnya, kita pilih salah satu template seperti ini. Nah, nanti akan muncul klik here to download dan klik, lalu PowerPoint akan tersimpan dan kita bisa menggunakannya untuk pematerian. Baiklah Ibu Bapak Guru dan juga teman-teman semua yang sedang menonton video ini, itu saja video yang dapat saya sampaikan berupa media atau aplikasi pembelajaran yang dapat dilakukan oleh guru secara daring di era new normal ini. Semoga bisa bermanfaat dan bisa diaplikasikan. Ingatlah bahwa masa depan bangsa ada di tangan guru. Oleh karena itu, guru harus bisa kreatif dan inovatif dalam menciptakan media pembelajaran, khususnya di era new normal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.